Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezekiel Rama Arya Pinarcoyo dengan NPM 224300133. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat, yaitu mengenai parallel processing dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Nah, apa aja sih yang ada di dalam parallel processing? Mari kita bedah materinya satu persatu. Di sini mari kita bahas dari yang pertama, yaitu pengertian parallel processing. Pengertian parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi di dalam prakteknya, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan sama sekali. Yang kemudian, proses paralel dalam sebuah komputer dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan waktunya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan kejadian-kejadian sebagai berikut. Di sini ada 3 yang sudah saya paparkan. Yang pertama yaitu dalam interval waktu yang sama. Yang kedua dalam waktu yang bersamaan. Dan yang ketiga dalam rentang waktu yang saling tumpang tindih. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu komputasi paralel. Nah, apa sih itu komputasi paralel? Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Nah, biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar atau banyak, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, di sini ada contoh struktur pengiriman, permintaan, dan jawaban dari parallel processing. Di sini bisa terlihat ada 1, 2, 3, 4 CPU, ada 4 komputer dihubungkan dalam satu komputer dan jawabannya diterima oleh user. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Apabila para saudara kurang jelas, mungkin bisa di searching sendiri di Google dengan kata kunci, ya ini contoh struktur pengiriman permintaan dan jawaban dari parallel processing. Kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu parallel processing dan multitasking. Nah, perlu diketahui bahwa parallel processing dan multitasking itu sesuatu hal yang berbeda. Mereka tidak sama. Nah, apa sih perbedaan parallel processing dengan multitasking? Di sini sudah saya paparkan, yaitu multitasking adalah komputer dengan prosesor tunggal yang mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Sedangkan komputasi paralel, bahwa komputasi ini menggunakan beberapa prosesor ataupun komputer. Jadi bisa terlihat ya bahwa komputasi paralel ini berbeda, yaitu ketika multitasking menggunakan prosesor tunggal untuk mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan, sedangkan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor ataupun komputer, yang itu menggunakan banyak prosesor atau komputer. Nah, parallel processing juga biasa disebut juga komputasi paralel. Pada sistem komputasi paralel terdiri dari beberapa unit prosesor dan beberapa unit memori. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 4 model komputasi yang digunakan taksonomi Flynn. Yang pertama yaitu ada ada SISD, yaitu Single Instruction Single Data. Nah, apa itu? SSID adalah komputer yang memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Dan kemudian ada SIMD, yaitu Single Instruction Multiple Data. Nah, apa sih itu? Yaitu komputer memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level lockstep. Kemudian yang selanjutnya ada MISD, yaitu Multiple Instruction Single Data. Nah, teori ini memiliki satu prosesor dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel. Tetapi praktiknya tidak ada komputer yang dibangun dengan arsitektur ini. Nah, kenapa? Karena sistemnya tidak mudah dipahami. Kemudian yang terakhir ada MIMD, yaitu Multiple Instruction Multiple Data. Nah, MIMD ini adalah yaitu komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Yang kemudian ada perbedaan antara komputasi tunggal dengan komputasi paralel. Nah, di sini sudah saya sertakan gambarnya. Yang pertama adalah penyelesaian masalah pada komputasi tunggal. Jadi komputasi tunggal dan paralel itu penyelesaian masalahnya berbeda. Untuk yang komputasi tunggal seperti ini. Di sini ada masalah, ada problem. Kemudian di sini instruksinya dialirkan ke CPU. Di sini karena komputasi tunggal hanya ada CPU. Jadi problem yang ini ditanggung oleh CPU yang ini dengan instruksi yang sedemikian rupa seperti itu. Nah, apa bedanya dengan komputasi paralel? Ini dia bedanya dengan komputasi paralel.
Nah, komputasi paralel seperti ini gambarnya. Apabila tadi komputasi tunggal dia hanya problem satu dengan instruksi satu dan CPU satu, berbeda dengan komputasi paralel. Di sini ada satu problem yang dibagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Dan instruksi yang dijalankan juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan tentunya CPU yang digunakan juga ada 4. Nah, kenapa komputasi paralel menjadi lebih efektif? Karena di sini ada satu masalah yang besar, kemudian mereka dipecah sendiri-sendiri menuju CPU masing-masing, sehingga satu CPU menyelesaikan satu masalah, sehingga masalah yang besar ini tadi dapat lebih efektif diselesaikan. Ya karena itu tadi satu masalah dia dijadi 4. Nah, namun ada ketidakefektifannya di sini. Di sini kita lihat dulu ya perbedaan dari kedua gambar di atas. Kita dapat simpulkan bahwa kinerja komputasi paralel lebih efektif yang saya bilang tadi, dan dapat menghemat waktu untuk pemrosesan data yang banyak dan besar daripada komputasi tunggal. Nah, di sini namun keefektifan akan hilang ketika kita hanya mengelola data dalam jumlah yang kecil. Hanya karena data dengan jumlah kecil atau sedikit lebih efektif jika kita menggunakan komputasi tunggal. Nah, apabila tadi saya bilang adalah masalah yang besar dibagi menjadi 4 CPU akan lebih efektif menggunakan komputasi paralel, berbeda dengan masalah yang hanya kecil. Masalah yang kecil tidak efektif jika menggunakan komputasi paralel, karena itu justru akan membuat kalau bisa kita bilang lebih lambat lah prosesnya. Karena apa? Dia satu masalah yang harusnya bisa diselesaikan satu CPU, dia harus dibagi lagi menjadi 4 CPU seperti ini. Nah, artinya dia tidak cepat, melainkan akan lebih lama atau tidak efektif lah. Kita bisa bilangnya tidak efektif, bukan lebih lama. Tidak efektif seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pemrograman paralel. Nah, teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak prosesor ganda dengan mesin paralel atau CPU. Nah, tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Nah, komputasi paralel membutuhkan yang pertama satu algoritma, yang kedua bahasa pemrograman, dan yang ketiga compiler. Nah, di sini ada dua teknik pemrograman paralel. Yang pertama yaitu Message Passing Interface, yaitu MPI. MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram atau programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Kemudian yang di sini ada kegunaan MPI yang sudah saya paparkan, yaitu ada 3. Yang pertama menulis kode paralel secara portable, yang kedua mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel, dan yang ketiga menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan antara irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Dan yang kedua ada PVM atau Parallel Virtual Machine. Nah, pakai software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antara komputer. Nah, itu dia PVM. Nah, PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Nah, itulah dia materi yang saya paparkan tentang parallel processing. Apabila ada salah kata ataupun materi yang saya paparkan kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.